Selamat datang di channel Wetan Narutama. Om Swastiastu. Baik, untuk kali ini saya akan membahas mengenai tips dan trik mengerjakan soal P3K tahun 2021 dengan mudah. Banyak hal yang mengeluh dari pengerjaan soal mengenai P3K 2021 yang tahap 1. Nah, berikut merupakan tips dan trik mengerjakan soal P3K 2021 dengan mudah. Silahkan disimak baik-baik. Yang pertama, tips sukses melaksanakan ujian P3K 2021. Harap mempersiapkan kelengkapan ujian dengan CV. Jangan sampai melupakan barang-barang penting seperti kartu ujian, hasil tes PCR, dan kartu deklarasi sehat. Yang kedua, pastikan untuk datang tepat waktu ke lokasi ujian. Jika perlu, survei lokasi ujian 1 hari sebelumnya agar tidak salah mendatangi lokasi. Yang selanjutnya, usahakan rileks, tenang, dan berdoa sebelum memulai ujian. Yang keempat, terapkan manajemen waktu, kerjakan terlebih dahulu soal-soal yang dirasa mudah. Yang terakhir, jika ada sisa waktu, gunakan untuk memeriksa kembali jawaban Anda. Selanjutnya yaitu tips trik sukses mengerjakan soal P3K 2021. Menghadapi UNBK P3K 2021 bukan hanya butuh menyiapkan hal teknis, tetapi juga trik menghadapi berbagai jenis soal. Dalam seleksi P3K terdapat 4 tema soal yang diujikan, antara lain tes integritas dan sosial-kultural, tes kemampuan manajerial, serta tes kemampuan teknis atau tes kompetensi teknis. Pada formasi P3K, guru terdapat satu tema tes lainnya yang diujikan, yaitu tes pedagogik umum. Tes ini digunakan untuk menguji bagaimana pelamar membimbing anak dan bagaimana sebaiknya pendidik menghadapi peserta didiknya. Setiap soal memiliki kriteria masing-masing, dan apabila betul-betul memahami cara menjawabnya, tentu akan menguntungkan di hari ujian tersebut. Nah, berikut tips dan trik mengerjakan ujian P3K 2021. Yang pertama, pada soal bertema pelayanan publik yang memuat soal-soal berkaitan unsur kebijakan publik, pilihlah ciri yang paling menguntungkan masyarakat banyak. Nah, jadi pada soal bertema pelayanan publik, pilih yang menguntungkan masyarakat banyak. Yang kedua, pada soal bertema TIK yang memuat unsur teknologi atau komputer, cari jawaban yang paling maju atau canggih pada masa saat ini maupun masa depan. Yang ketiga, pada tema orientasi kepada orang lain, misalnya soal dalam situasi kelompok, pilihlah jawaban yang berorientasi pada orang lain yang terdapat dalam kelompok, yaitu rekan kerja. Yang keempat, pada soal bertema kemampuan beradaptasi, misalnya lingkungan kerja baru, sistem baru, rekan kerja baru, atau atasan yang baru, pilihlah jawaban yang mencerminkan supel, adaptif, komunikatif, dan mau mencoba hal-hal baru. Selanjutnya, pada soal bertema kemampuan mengendalikan diri, misalnya kegagalan saat ujian, kerugian atau bangkrut, pilihlah jawaban yang mencerminkan dan menerima kesalahan kalian. Pada soal bertema kemampuan bekerja mandiri, sebagai contoh, sakit ketika ada tugas, maka pilih jawaban yang menegaskan bahwa tugas akan selesai dengan baik oleh diri sendiri. Jadi, misalnya ada soal yang bertema bekerja secara mandiri, sebagai contoh sakit misalnya ya. Jadi, tugas akan selesai dengan baik oleh diri sendiri. Kalian sendiri harus mengerjakan meskipun dalam keadaan ada rekan kerja sakit, seperti itu keluarga sakit. Jadi, tugas kalian harus diselesaikan dengan sendiri. Selanjutnya,
Pada soal bertema kemampuan belajar, misalnya soal yang memuat unsur diklat, pendidikan, kursus, dan bimbel, pilih jawaban yang mencerminkan keinginan yang tinggi untuk belajar terus-menerus. Nah, selanjutnya, pada soal bertema orientasi terhadap pelayanan, misalnya terdapat tugas yang berhubungan dengan pihak luar, pilih jawaban yang cenderung dilakukan untuk kepentingan orang lain di luar kelompok kalian. Nah, selanjutnya, pada soal yang memiliki unsur kebijakan publik bertema sosial budaya, pastikan memilih jawaban yang tidak mengandung unsur tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, pada soal bertema kreativitas dan inovasi, misalnya adanya unsur baru dalam dunia kerja, pilih jawaban yang kreatif, bebas, dan out of the box. Seperti itu ya, ada soal yang bertema kreativitas dan inovasi. Yang selanjutnya, pada soal bertema profesionalisme, misalnya ada gangguan dalam pekerjaan Anda, pilih jawaban yang menunjukkan sikap akan tetap fokus bekerja meskipun di tengah-tengah ada gangguan ya. Jadi itu merupakan soal yang bertema profesionalisme kerja. Selanjutnya, pada soal bertema jejaring kerja, misalnya soal yang mengandung unsur koneksi atau pergaulan, pilih jawaban yang mencerminkan sikap supel dan terbuka kepada semua orang, yaitu pada soal yang bertema jejaring kerja. Selanjutnya, pada soal bertema integritas diri, misalnya adanya gangguan pekerjaan mengarah ke tindakan korupsi atau curang, pastikan untuk tidak memilih jawaban yang mengarah ke tindakan KKN yang sudah tadi dibahas ya, yaitu korupsi seperti itu ya, atau menyalahgunakan jabatan. Jadi itu soal yang bertema integritas diri. Selanjutnya, pada soal yang mengandung unsur pada soal yang mengandung unsur tantangan dalam pekerjaan baru yang bisa diraih, pilih jawaban yang mencerminkan antusiasme, suka tantangan, dan semangat dalam berprestasi. Kemudian, pada soal bertema kemampuan mengkoordinir atau menggerakkan orang lain sebagai atasan, pastikan memilih jawaban yang berisi perintah kepada orang lain secara jelas. Yang selanjutnya, pada soal bertema tugas dan kerjasama dalam berkelompok, pilih jawaban yang berkaitan dengan kerjasama dalam kelompok. Itu ya, kalau soal yang bertema dengan kelompok, pilih jawaban yang berkaitan dengan kelompok, kerjasama dalam kelompok, seperti itu. Nah, baik, sekian tips dan trik mengerjakan soal P3K 2021 menurut saya. Jika ada yang tidak berkenan, mohon dipermaklumkan. Semoga kita semua lulus dalam tes P3K 2021. Saya juga sebagai peserta seleksi tes 2021. Semoga kita bersama-sama menjadi ASN di tahun 2021. Dan kejarlah ilmu sampai akhir hayat, karena ilmu pengetahuan untuk kekal. Tetap belajar, semangat mengikuti tes seleksi P3K 2021. Semoga kita semua sukses. Astum karo, amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Om. Tetap semangat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Jika video ini bermanfaat, silahkan dibagikan pada yang lain. Sekian tips dan trik mengerjakan. Semoga bermanfaat. Semoga kita lulus semua jadi ASN P3K 2021. Terima kasih.